Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi masih tentang dimensi 3 bagian yang kedua. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Baiklah, mari kita mulai materi kita pada hari ini tentang dimensi 3, yaitu materi tentang dimensi 3 bagian kedua ini tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis, kedudukan garis terhadap bidang, dan yang kelima kedudukan bidang terhadap bidang. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Sebuah titik dapat terletak di sebuah garis atau di luar garis. Jika titik terdapat di sebuah garis, maka jarak titiknya 0. Dan jika titik terletak di luar garis, jaraknya dihitung tegak lurus terhadap garis. Seperti gambar seperti ini. Contoh pada gambar di atas diketahui sebuah titik B terhadap garis G. Titik B memiliki jarak terhadap garis G sejauh garis putus-putus B ke B aksen, di mana B aksen merupakan proyeksi tegak lurus titik B pada garis G. Kemudian yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Sebuah titik dapat terletak di sebuah bidang atau di luar bidang. Jika titik terdapat di sebuah bidang, maka jarak titiknya 0. Dan jika titik terletak di luar bidang, jaraknya dihitung tegak lurus terhadap bidang. Seperti ini. Contoh pada gambar di atas diketahui sebuah titik P terhadap bidang V. Titik P di luar bidang V sehingga memiliki jarak terhadap bidang V sejauh garis tegak P ke P aksen, di mana P aksen merupakan proyeksi tegak lurus titik P pada bidang V. Kemudian yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis. Dua buah garis dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, berpotongan jika kedua garis bertemu di sebuah titik. Berhimpit jika seluruh titik yang dilewati garis G juga dilewati garis H. Sejajar jika kedua garis berada pada bidang yang sama dan tidak akan bertemu pada suatu titik. Dan yang keempat, bersilangan jika masing-masing garis berada pada bidang yang saling bersilangan atau tegak lurus. Ini garis G dan H ini berpotongan di titik A. Kemudian garis G dan H itu berhimpit. Kemudian garis G dan H itu sejajar. Kemudian garis G dan H itu bersilangan. Seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat ada kedudukan garis terhadap bidang. Terletak pada bidang jika seluruh garis berada pada bidang sehingga seluruh titik pada garis saling berhimpit dan titik-titik pada bidang tidak ada jarak antara garis dan bidang. Sejajar bidang jika seluruh titik pada garis memiliki jarak yang sama terhadap, misal jarak titik A di garis terhadap titik A aksen di bidang adalah sama dengan jarak titik B di garis terhadap titik B di bidang. Memotong bidang jika garis dan bidang saling tegak lurus. Ini contohnya, garis terletak pada bidang ya, kalau dia terletak pada bidang. Kemudian ini tadi jika garis terletak pada bidang, yang ini garis sejajar pada bidang seperti ini contohnya ya. Kemudian garis menembus atau memotong bidang seperti itu. Kemudian yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, berhimpit jika seluruh titik yang ada di bidang A berada pada bidang B. Sejajar jika seluruh titik pada kedua bidang berada pada jarak yang sama. Berpotongan jika kedua bidang bertemu di sebuah garis. Ini ya. Yang ini berhimpit karena seluruh titik berada pada bidang. Sejajar ini kedudukan bidang, mohon maaf, jika bidang sejajar
pada jarak yang sama, berpotongan jika bidang saling bertemu di sebuah garis. Kita masuk ke contoh soal dimensi 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antara titik F dengan diagonal ruas BH. Ini ya soalnya, titik F dengan diagonal ruang BH. Kita misalkan gambarnya seperti ini ya, kita buat. Kemudian dari gambar tersebut BF itu sama dengan 4 dari ruas tadi, sehingga FH sama dengan akar EF kuadrat ditambah EH kuadrat, karena berbentuk segitiga Pitagoras, sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sehingga hasilnya 4 akar 2. BH sama dengan akar FH ditambah BF, FH kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 pangkat 2, mohon maaf pangkat ya, sama dengan 4 akar 3. Jarak titik F dengan garis BH sama dengan panjang garis PM. Jika luas segitiga BHF diketahui, luas BHF sama dengan setengah PF dikali BH, atau luas BHF sama dengan setengah BF dikali FH, maka setengah PF dikali BH sama dengan setengah BF dikali FH, karena BH dan FH itu sama. PF dikali BH sama dengan BF dikali FH, setengahnya dihilangkan, sehingga PF sama dengan BF dikali FH per BH. BH nya pindah ruas. Kemudian PF sama dengan masukkan nilainya 4 dikali 4 akar 2 per 4 akar 3, sehingga hasilnya PF sama dengan 4 per 3 akar 6 cm. Demikian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar terus di rumah, materinya dibuka terus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.